Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kita ngaos surat Al-Maidah ayat nomor 3 yang berkenaan dengan virus corona yang menjadi trendy di masa sekarang. Barangkali kejadian yang ada itu adalah karena salah makan. Di sini banyak makanan yang diharamkan oleh Allah SWT. Karena apa? Virus corona itu munculnya kan dari kota Wuhan, Cina. Orang Cina itu banyak viral makanan-makanan apa saja dimakan, termasuk kelelawar, ada anak tikus, ada ular, dan sebagainya. Sehingga menimbulkan banyak masalah, banyak penyakit. Seperti kelelawar saja, seperti yang telah diteliti oleh sarjana ITB, bahwa kelelawar itu di dalam tubuhnya ada 6 virus. Satu di antara virus yang ada di dalam tubuh kelelawar itu adalah virus corona. Dan kebanyakan orang-orang yang tidak berpegang teguh kepada Al-Quran memakan kelelawar seenaknya. Memang virus corona itu dalam suhu 65 derajat. Itu apabila dimasak dalam suhu 60 derajat saja itu sudah mati. Sudah mati. Tapi makanan yang sudah dimasak itu virus corona mati. Tapi tangannya habis menangani masakan itu pegang kelelawar yang masih hidup, sehingga apa? Tangannya tuh masih kotor. Tangannya kotor, virus coronanya ada di tangan lagi, menular kepada barang-barang atau makanan-makanan yang lain. Makanya di sini munculnya virus corona dan sebagainya. Nah, terus menurut Islam, menurut kita, apakah hewan-hewan seperti itu diperbolehkan untuk dimakan? Nah, mari kita kupas surat Al-Maidah. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillah wal munkhaniqatu wal mauqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala sabu'u illa ma zakaitum wa ma dhubiha 'ala nusubi dan seterusnya. Yang artinya hurrimat diharamkan alaikum atas kamu sekalian. Apa yang diharamkan? Yaitu al-maitatu, bangkai atau batang. Itu bangkai apapun, itu semuanya itu diharamkan untuk dimakan kecuali bangkai ikan laut. Bangkai ikan laut itu meskipun ikannya mati masih halal dimakan. Tapi kalau bangkai hewan darat itu ya kalau sudah bangkai nggak boleh dimakan, haram. Dan kebanyakan ini yang diperjualbelikan itu karena ayam tiren. Ayam tiren itu ayam mati kemarin, eman-eman, sudah ngeramut lama, biaya besar, mau dijual belum sampai ke pembelinya sudah mati di jalan. Nah, ini kadang-kadang mati itu dijual, eman-eman dan harga yang murah dimasak dijual kepada orang lain. Nah, ini namanya bangkai ayam tiren. Nah, ini haram, tidak boleh dimakan. Kadang-kadang orang ini dijual begitu saja, sehingga apa? Dan mengakibatkan penyakit baik yang makan maupun efeknya kepada si penjual juga begitu. Ini akan hilang keberkahan dari jual belinya. Ini sehingga
orang itu menghalalkan segala cara bagaimana biar ayam yang mati belum sampai laku dijual sudah mati. Ini jangan sampai kita lakukan. Makanya tiren itu juga haram, nggak boleh dimakan. Nah, jadi bangkai apa saja bentuknya kecuali ikan laut itu haram dimakan. Kemudian walahmul khizir, wadamu, darah. Nah, ini darah. Darah juga begitu. Darah yang mengalir dari sembelihan sapi, dari sembelihan kambing, dan apapun darahnya itu semuanya haram untuk dimakan. Kadang-kadang ada orang yang nyembelih sapi, nyembelih kambing, itu darahnya dikumpulkan kemudian dijadikan makanan yang disebut marus. Nah, marus itu bentuknya seperti hati, orang yang nggak tahu itu seperti hati itu haram dimakan. Tidak boleh dibikin makanan atau dibikin lauk pauk, dijual, nggak boleh. Haram, hukumnya haram. Darah. Kemudian walahmul khinzir, daging celeng. Daging celeng. Ya. Babi itu apa saja yang ada di dalam tubuhnya babi itu semuanya najis, tidak boleh dimakan. Itu makanya orang Islam itu nggak mau disuguhi babi apapun bentuknya, tidak mau, kecuali orang muslim itu babi makanan yang katanya memang babi itu rasanya baunya aromanya luar biasa, minyaknya saja untuk goreng nasi goreng wah enaknya luar biasa, apalagi katanya orang yang biasa makan babi dagingnya tuh enaknya luar biasa. Tapi bagi umat Islam daging babi itu haram. Kalau yang haram itu mesti akan memberikan madorot, akan memberikan marah bahaya kepada diri orang yang memakannya. Itu makanya Islam itu mengharamkan tidak boleh makan babi atau celeng. Walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillah. Termasuk binatang-binatang yang disembelih tidak atas nama Allah SWT. Jadi nyembelihnya itu tidak karena Allah SWT. Ya, contohnya nyembelih itu atas nama berhala, atas nama selain Allah, itu nggak boleh, haram. Meskipun itu kambing, meskipun itu sapi, ataupun apa saja, kalau disembelih atas nama selain Allah SWT, hukumnya haram. Makanya umat Islam kalau mau menyembelih sapi, menyembelih kambing, menyembelih ayam, dan sebagainya, itu selalu dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini. Wa ma uhilla li ghairillahi bih. Kemudian wal munkhaniqatu, wal munkhaniqatu, binatang yang dicekik. Binatang yang dicekik. Ya. Kalau kita umat Islam, taruhlah contohnya ayam. Ayam itu dipotong biar darahnya keluar. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, darahnya keluar, itu akan membersihkan segala penyakit yang ada di dalam tubuh ayam itu. Tapi orang non-muslim itu nyembelih ayam, ya mau makan ayam, ayamnya itu tidak disembelih tapi dicekik. Darahnya biar tidak keluar. Darahnya tidak keluar kemudian dimakan. Itu berarti apa? Di dalam tubuh ayam itu sendiri masih banyak kotoran-kotoran, penyakit-penyakit yang ada di dalam darah ayam itu sendiri, dan dikonsumsi akan menjadikan masalah pada orang yang memakannya. Makanya hewan yang dicekik itu mati kemudian dikonsumsi, hukumnya haram. Nah, kemudian wal mutarot wal munkhaniqatu wal mauqudatu. Nah, ini hewan yang dipukul kepalanya, tos pakai palu, mati. Darahnya juga nggak keluar, tapi binatangnya yang dipukul itu mati, baik itu kambing atau apa saja, dipukul kepala, tok mati. Nah, kemudian dimakan, ditali-tali, dimasak dan sebagainya, itu darahnya nggak keluar. Itu pun juga yang hewan dipukul kemudian mati juga haram untuk dimakan. Ini jadi Islam itu punya aturan. Nah, punya aturan. Okay. Kemudian wal mauqudatu wal mutaraddiatu.
Wal mutarodiyatu itu hewan yang jatuh dari ketinggian kemudian mati. Hewan yang jatuh dari ketinggian kemudian mati itu juga haram dimakan, tidak boleh dimakan. Ini kecuali jatuh masih cengap-cengap disembelih masih bisa itu. Tuh, nah ini wal mutarodiyatu wan natihatu hewannya diseruduk, yang ditanduk oleh binatang yang lain, ya, diseruduk kerbau, diseruduk apa saja, ya, kemudian mati. Nah, itu mati itu haram dimakan, tidak boleh dimakan. Ditanduk, ya, diseruduk. Kemudian wama akalas sabu binatang yang diterkam oleh binatang buas. Wama akalas sabu yang diterkam oleh binatang buas, kambing, kijang, rusa dan sebagainya, sapi atau kerbau diterkam macan, harimau, mati. Itu tidak boleh dimakan karena udah jadi bangkai, kecuali pada saat diterkam oleh harimau, kemudian kita tahu harimaunya lari, binatang yang diterkam itu masih cengap-cengap, kemudian kita sembelih dengan bismillahirrahmanirrahim, itu boleh dimakan. Nah, ini. Jadi wama akalas sabu hewan yang diterkam oleh binatang buas maksudnya. Illa ma dzakaitum, kecuali sempat untuk menyembelihnya. Ini sekian saja dulu karena ini sudah adzan salat zuhur, maka saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi